Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Berikut pengumuman minggu ini. Ibadah Raya online akan diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8, 10.30, dan 18 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah anak online akan diadakan setiap hari Minggu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ataupun yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi Bapak Riki di nomor telepon 0856 886 6967. Demikian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Sekarang mari sama-sama kita katakan Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya
supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan luar biasa. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, dalam pujian, penyembahan. Kita dalam roh dan kebenaran buat Tuhan kita, amin. Mari siapkan hati kita, yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Mari naikkan pujian dengan segenap hatimu. Terpujilah namamu Tuhan. Come on, sama-sama katakan. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya.
baik buat setiap kami. Engkau Tuhan yang baik, sangat baik dan sungguh baik buat kami semua. Kami percaya kami ada sampai hari ini. Itu hanya karena kebaikan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari siapkan kita untuk masuk dalam hadirat. Yesus kau semua. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dengan sungguh hati katakan. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu,
Mari naikkan pujian penyembahan. Puja bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Yesus, Sang Terima kasih ya Raja kemuliaan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang turun atas setiap kami. Buat pengurapan-Mu yang turun atas setiap kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan Engkau ya Aba. Kebaikan Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu melalui hamba. Biar pengurapan Tuhan turun atas kami. Berikan pengertian dari Tuhan sendiri untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan di hari-hari ke depan. Terima kasih ya Bapa, semuanya untuk kemuliaan nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya rindu mau ajak Bapak Ibu Saudara sama-sama kita angkat tangan kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami percaya Tuhan ibadah hari ini ada karena perkenanan Tuhan. Bapa dimanapun kami berada hari ini Tuhan, kami mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Kau ada bersama kami. Lawat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan kalau Engkau menjumpai ada yang sakit, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Biar semua ilham daripadamu bisa Amba sampaikan tepat seperti yang Kau mau ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biar hanya kebenaran firman Tuhan dan kemuliaan Allah yang terpancar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dengan semangat sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Saudara.
Kita sudah masuk di bulan Desember, bulan yang spesial karena di bulan ini kita merayakan Natal, saudara. Dan saya percaya semangat Natal itu kita rasakan hari-hari ini. Walaupun kondisi dalam keadaan pandemi COVID-19, kita mungkin mengalami kekhawatiran, tapi saya percaya dimanapun Bapak Saudara masuk dalam bulan Desember ini, kita memiliki yang namanya semangat Natal. Kalau Bapak Ibu Saudara semangat, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Hari ini Bapak Saudara, saya percaya kasih Tuhan mengalir begitu dahsyat dalam hidup kita. Kalau kita boleh melewati bulan demi bulan, masuk di bulan Desember ini, kita melihat banyak pertolongan Tuhan. Apapun kondisi kita hari-hari, percayalah Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Dan saya percaya hari-hari ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Dan hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang apa yang sedang disampaikan oleh gembala kita hari-hari ini. Gembala kita Pendeta David Nathanael, gembala di GBI Salemba dan Cibubur Times Square, hari-hari ini bicara banyak tentang bagaimana kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini Bapak Saudara, saya rindu membagikan beberapa hal yang saya coba juga renungkan tentang apa itu berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan saya merenungkan spesifik tentang apa makna dari perkenanan Tuhan itu sendiri. Hari ini saya mau ajak Bapak Saudara untuk sama-sama kita lihat bagaimana pentingnya perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Bagaimana dengan perkenanan Tuhan, the favor of God, kita boleh ada sebagaimana kita sekarang. Kita boleh ada dalam pertolongannya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah hari ini mari sama-sama kita akan lihat apa arti dari perkenanan Tuhan itu sendiri. Perkenanan, kata perkenanan artinya yaitu menyetujui, mengizinkan atau menyukai. Artinya kalau kita bicara tentang perkenanan Tuhan, kita bicara tentang hal-hal yang Tuhan setujui, Tuhan ingini dan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Sekali lagi saya ulangi saudara. Waktu kita bicara tentang perkenanan Tuhan, the favor of God, kita bicara tentang 3 hal. Yaitu kita bicara tentang hal-hal yang Tuhan setujui, hal-hal yang Tuhan izinkan, bahkan hal-hal yang Tuhan sukai dalam hidup kita. Amin. Perkenanan Tuhan bukan hanya bicara tentang berkat Bapak Saudara. Perkenanan Tuhan ini bicara lebih dari sekedar berkat. Ini bicara tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya kita punya Allah yang hidup. Kita tidak menyembah Allah buatan tangan manusia, patung-patung yang mati Bapak Saudara. Kita menyembah Allah yang hidup. Dia eksis, dia bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita hari-hari ini. Dia mendatangkan rancangan-rancangan yang baik dalam hidup kita. Karena dia Allah, dia pribadi yang hidup. Dia memiliki 3 hal, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak Bapak Saudara. Ini yang harus kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan. Waktu kita bicara tentang perkenanan Tuhan, ini semua bicara tentang apa yang menjadi perasaannya Tuhan. Apa yang menjadi pribadinya Allah itu, yaitu sesuatu yang dia izinkan, dia setujui, dan sesuatu yang dia sukai dalam hidup kita. Amin. Saya percaya waktu kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan, waktu kita rindu jadi pribadi-pribadi yang seperti apa yang gembala kita sampaikan, yaitu orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya di sana kita akan lihat bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Bukan hanya menolong hidup kita, bahkan Tuhan mengangkat kita dari satu masalah ke promosi yang lebih lagi dalam hidup ini. Amin. Saya percaya hari ini Bapak Saudara, saya rindu untuk bagaimana Bapak Saudara sama-sama melihat dan belajar tentang apa itu perkenanan Tuhan. Sampai kita sampai di satu titik kita rindu jadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang rindu, yang setuju dengan saya dimanapun Bapak Ibu Saudara ikut ibadah online ini, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama kita lihat kebenaran tentang perkenanan Tuhan itu ada di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua berbunyi seperti ini Bapak Saudara. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sekali lagi, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Yang setuju dan semangat sama-sama katakan amin.
Dari ayat yang kita baca tadi, dalam 2 Korintus 6 pasal yang kedua, kita akan menemukan satu kata yaitu waktu perkenanan. Amin. Waktu perkenanan, kita belajar bahwa ternyata dalam hidup ini, dalam fase kehidupan ini, ada masa di mana disebut masa perkenanan Tuhan. Amin. Dan saya percaya inilah waktu-waktu di mana waktu perkenanan Tuhan itu terjadi. Saya percaya pesan yang disampaikan oleh gembala kita hari-hari ini bicara tentang momentum perkenanan Tuhan itu terjadi buat anak-anak Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi hari-hari ini, mungkin Bapak Ibu Saudara lagi sakit, lagi sehat, lagi mengalami berkat, atau mungkin lagi belum mengalami berkat, percayalah hari-hari ini kita masuk dalam satu fase di mana waktu perkenanan itu terjadi. Amin. Nah, saya rindu begini Bapak Saudara, kita mengerti sama-sama poin yang pertama ini. Poin yang pertama ini bicara tentang perkenanan Tuhan itu berhubungan dengan waktunya Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Sekali lagi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 bicara seperti ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sekali lagi. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sekali lagi ada masa di mana Tuhan itu berkenan untuk kita temui Bapak Saudara. Sekali lagi hari-hari ini pakai waktumu untuk benar-benar mencari perkenanan Tuhan. Amin. Karena ada waktu di mana Tuhan tidak bisa kita temui. Waktu perkenanan itu lewat Bapak Saudara. Waktu kita gak siap, kita tidak siap untuk mengalami perkenanan Tuhan di waktu-waktu Tuhan yang Tuhan berkenan. Kita kehilangan segalanya, amin. Saya rindu dimanapun Bapak Ibu Saudara, kita masuk hari-hari ini, hari-hari perkenanan ini, kita bisa percaya dengan Tuhan. Kita bisa punya waktu yang khusus dengan Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan, kita mencari perkenanan Tuhan. Salah satu hal yang penting Bapak Saudara, di waktu-waktu perkenanan ini kita belajar bahwa di masa-masa ini kita diingatkan tentang Wahyu 2 pasal 3 ayat 4. Yaitu kasih, kembali ke kasih mula-mula Bapak Saudara. Biar di waktu perkenanan ini, di waktu-waktu yang Tuhan kasih dalam hidup kita ini, kita kembali lagi ke kasih yang mula-mula itu. Saya percaya hari-hari ini pesan firman Tuhan di Wahyu pasal 2 ayat 3 sampai 4 ini itu benar adanya. Itu peringatan buat kita Bapak Saudara. Kita kehilangan kasih mula-mula. Dan kalau kita menemukan bahwa kita kehilangan kasih mula-mula di waktu perkenanan ini, mari kita balik sama Tuhan. Ini waktu di mana Tuhan sedang membuka tangannya untuk Dia terima kita lagi. Balik lagi ke kasih yang semula itu Bapak Saudara. Coba saya akan bawa Bapak Saudara untuk kita ingat-ingat kembali apa yang terjadi di awal tahun Bapak Saudara. Waktu kita masuk ke pemerintah mengumumkan untuk PSBB total. Di sekitar bulan April Bapak Saudara. Apa yang terjadi? Kita dengar berita tentang COVID-19 untuk pertama kalinya. Kita baca banyak informasinya. Ada banyak ketakutan. Kita kemudian tidak bisa beribadah di gereja seperti biasanya. Kita ada di rumah-rumah. Di periode-periode awal kita mengalami yang namanya berserah, berharap sama Tuhan. Kita seperti tidak ada lagi pengharapan kecuali hanya dalam Yesus. Apa yang kita lakukan waktu itu? Kita datang di rumah masing-masing. Kita perkatakan Mazmur 91 setiap malam, bahkan pagi. Bahkan kita ada doa keluarga di rumah-rumah. Kita ada doa pribadi, kita berdoa. Dan apa yang terjadi saudara, kita seperti kembali dibakar oleh Tuhan. Seperti ada kasih yang muncul lagi. Walaupun ada di era pandemik saudara. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Waktu kita memasuki periode yang namanya new normal. Normal yang baru. Kemudian kita mulai sadar, kita mulai beradaptasi dengan keadaan. Sudah mulai ada pekerjaan-pekerjaan yang secara offline. Kuliah, sekolah secara online. Ada banyak tugas, kemudian kita mulai menerima banyak tugas. Banyak pekerjaan. Kita kemudian disibukkan melebihi dibanding waktu-waktu yang normal saudara. Apa yang terjadi? Setelah kita masuk periode yang namanya new normal, mungkin ada beberapa hal yang kita tinggalkan di awal-awal ketika pandemik itu melanda bangsa kita. Kita kehilangan waktu, kualitas waktu dengan Tuhan. Kita kehilangan waktu-waktu di mana kita hanya berharap sama Tuhan. Hari ini saya berucap syukur
pesan yang kuat dari Tuhan lewat gembala sidang kita bahwa kita harus balik ke kasih kita yang semula, saudara. Butuh tindakan yang ekstra untuk balik ke kasih yang mula-mula itu, saudara. Mumpung ini tahun perkenanan, ini waktu perkenanan itu, saudara. Mari kita manfaatkan sama-sama. Kita balik lagi ke kasih yang semula. Kita bangun lagi relationship yang kuat dengan Tuhan. Karena waktu kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita bisa mengenal dan mengerti apa yang Tuhan mau. Tanpa hubungan yang erat dengan Tuhan, kita tidak mungkin mengerti apa yang Tuhan mau. Amin. Justru di waktu perkenanan ini mari Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya yang bicara di tempat ini, saya juga berusaha untuk balik lagi seperti pertama kali mengasihi Tuhan. Begitu menggebu-gebu dengan Tuhan. Mari kita bangkitkan iman kita hari ini. Balik lagi ke kasih yang semula. Waktu kita bilang kita kembali kepada kasih mula-mula, saudara, itu artinya kita menempatkan kembali Allah sebagai prioritas dalam hidup kita. Saya ingat beberapa minggu yang lalu gembala kita menyinggung tentang bagaimana ada Triwira Daud yang begitu berkenan di hati Daud, di mana Triwira ini melebihi dibanding perwira-perwira yang lain. Karena apa? Karena hanya mengerjakan apa yang digumamkan oleh Daud. Daud pengen banget yang namanya air yang ada di sumur yang dikuasai oleh bangsa Filistin. Apa yang terjadi? Mereka kemudian berinisiatif untuk mengambil air buat Daud. Kenapa mereka bisa berinisiatif? Karena prioritas mereka adalah rajanya. Yang waktu itu adalah Daud, saudara. Bukankah kita punya raja di atas segala raja namanya Yesus? Amin. Prioritas kita harusnya ada pada Tuhan. Dan kita harus tahu apa yang digumamkan Tuhan hari-hari ini. Apa yang diinginkan hatinya hari-hari ini. Itu yang disebut perkenanan Tuhan. Amin. Saya percaya saudara. Waktu kita menempatkan kembali prioritas kita semula di hadapan Tuhan. Bahwa Yesus, Engkau Tuhan satu-satunya. Engkau Tuhan penyelamat dalam hidup saya. Mari kita akan lihat bagaimana Tuhan akan membuat hidup kita ini berkenan di hadapannya. Amin. Sekali lagi, perkenanan Tuhan itu bicara tentang waktu. Itu bicara tentang masa di mana Tuhan pengen kita dekat dengan Tuhan. Amin. Poin nomor 2 Bapak Saudara dengan cepat. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Poin nomor 2 yang penting yang harus kita pahami bersama adalah perkenanan Tuhan artinya melakukan kehendak Tuhan, saudara. Itu makanya saya mulai di poin yang pertama. Kita harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas kita di waktu perkenanan ini. Kenapa? Karena ada hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena perkenanan Tuhan selalu berbanding lurus dengan melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Alkitab, Bapak Saudara, setidaknya ada 2 pribadi yang dengan jelas dicatat dalam Alkitab bahwa mereka sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama itu Daud, yang kedua Tuhan Yesus waktu dibaptis. 2 pribadi yang luar biasa. Coba kita lihat satu demi satu Bapak Saudara, apa yang dilakukan sampai kalimat ini keluar dalam firman Tuhan bahwa ini pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya melihat di Alkitab ada beberapa hal yang mendasari bahwa Daud adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Setidaknya ada 3 peristiwa besar yang Daud lakukan bersama dengan Tuhan sehingga itu mendatangkan perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Di sisi lain bagaimana Daud mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan itu juga mendatangkan kebaikan buat Tuhan. Tapi ada beberapa hal yang membuat Daud menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, Alkitab mencatat dalam kitab 1 Samuel pasal 17 bahwa Daud memberi semangat kepada satu bangsa Israel. Kenapa? Karena dia berhasil mengalahkan Goliat.
Waktu bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin, di mana bangsa Filistin punya pahlawan yang bernama Goliat, mereka mengalami ketakutan. Ketika Goliat mulai menghujat nama Allah yang besar itu, mereka mengalami ketakutan. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Waktu dia hidup intim dengan Tuhan, waktu dia menempatkan Kristus sebagai raja di atas segala raja dalam hidupnya, waktu dia menempatkan Allah yang dahsyat itu sebagai pertolongannya, waktu dia dengar semua perkataan Goliat, imannya bangkit. Dia tidak takut. Setiap intimidasi si Goliat membuat rasa marah dalam hidupnya, seolah-olah dia mau kasih tahu bahwa Allah Israel lebih besar dibanding apapun. Dan kita tahu sendiri ceritanya bagaimana Daud akhirnya mengalahkan Goliat. Setelah dia mengalahkan Goliat, bangsa Israel, pasukan bangsa Israel mengalami yang namanya semangat kembali. Mereka mengalahkan orang Filistin dengan luar biasa. Itu yang pertama. Daud memberikan semangat yang baru. Coba kita lihat sebagai orang-orang yang rindu akan perkenanan Tuhan. Baiklah kehadiran kita itu memberikan semangat yang baru buat orang lain. Amin. Kehadiran kita memberikan semangat di antara banyak orang yang hari-hari ini mungkin mengalami kekhawatiran, saudara. Jadilah berkat, jadilah semangat baru. Kemudian yang kedua, Daud berinisiatif membawa tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Yang selama ini tidak diindahkan oleh bangsa Israel. Daud punya kerinduan, tabut perjanjian itu balik lagi ke Yerusalem. Kita tahu cerita itu. Bagaimana Daud punya satu kerinduan yang gak mau pisah dengan Tuhan. Dia pengen dekat dengan tabut perjanjian itu sebagai lambang kehadiratnya Tuhan. Mari sama-sama kita lihat. Kita cek hati kita. Apakah hari-hari ini kita masih rindu bersekutu dengan Tuhan? Kita masih rindu Tuhan hadir dalam kehidupan kita hari-hari ini? Masihkah kita kangen sama Tuhan hari ini? Masihkah kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan hari-hari ini? Amin. Saya percaya Bapak Saudara, waktu kita punya kerinduan itu, Tuhan akan menyambut itu dengan penuh sukacita. Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Poin nomor 3, kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan? Poin nomor 3 yaitu dia mempersiapkan berdirinya bait suci, saudara. Sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, sebelum dia meninggal, dia sudah mempersiapkan, dia punya satu kerinduan bahwa ada yang namanya bait Allah. Dia gak rela tinggal di istana yang megah, istana yang mewah, sedangkan tabut Tuhan ada dalam tenda. Daud punya satu inisiatif, dia lahir dari satu kerinduannya. Dia rindu untuk mempersiapkan, membangun rumah Allah. Gak tanggung-tanggung Alkitab mencatat, Daud menyiapkan kurang lebih 3.000 talenta emas, 7.000 talenta perak. Belum lagi persembahan-persembahan yang lain, ada tembaga, besi, kayu, batu, permata untuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya dia tidak tanggung-tanggung. Pribadi seperti ini yang Tuhan berkenan dalam hidupnya. Pribadi yang berani bayar harga apapun untuk menyenangkan Allah yang dia sembah. Baiklah kita hari ini mau bayar harga lebih, Bapak Saudara. Kita mau bayar harga berapapun yang Tuhan minta untuk kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Untuk kita bisa sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Itu alasan kenapa Daud. Salah satu alasan kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan. Ada 3 alasan yang kuat. Yang ketiga, selanjutnya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Luar biasa. Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 4 pasal 34. Tuhan Yesus berkata, makananku, sesuatu yang jadi kebutuhan utama dalam hidup kita adalah makanan. Tapi bagi Tuhan Yesus menempatkan bahwa makanan utamanya ialah melakukan kehendak Dia, Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya menyelesaikan panggilan Tuhan adalah akhir dari kehendak Tuhan bagi kehidupan rohani kita. Amin.
Kita bisa lihat dari dua contoh pribadi yang luar biasa. Yang pertama oleh Daud, yang kedua oleh Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa yang paling utama, makanan, kebutuhan yang utama adalah menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Allah, melakukan setiap yang ditugaskan, panggilan dalam hidup kita hari-hari ini. Mari Bapak Saudara, dalam kondisi hari-hari ini, kalau kita rindu, kita berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak bisa hanya sekedar berdiam diri. Kita harus menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan hari-hari ini. Kita harus selamatkan banyak jiwa hari-hari ini. Kita harus bangkit sebagai gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Jangan lagi hidup dalam ketakutan. Kita harus bangkit, kita harus lihat. Kita harus tanya sama Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan hari-hari ini. Mari kita bangkitkan iman kita. Kita sama-sama tanya lagi sama Tuhan. Tugas apa yang harus saya lakukan hari-hari ini. Jangan sekedar bersembunyi. Jangan jadi orang yang hanya sekedar takut dengan keadaan yang ada, saudara. Tapi mulai tanya Tuhan hari ini. Ini waktu perkenanan Tuhan itu. Haleluya. Nah, waktu kita punya kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Agar kita punya perkenanan daripada Tuhan itu. Nah, kitab Pengkhotbah menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Coba kita lihat kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 26a. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 26a. Berbunyi seperti ini. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Sekali lagi, karena kepada orang yang dikenannya, orang yang dapat perkenanan Tuhan, Tuhan kasih beberapa hal. Ada 3 hal yang Alkitab catat, yaitu ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Dengar baik Bapak Saudara, waktu kita punya kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan, setidaknya ada 3 hal ini yang Tuhan kasih dalam hidup kita, yaitu hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Hikmat dan pengetahuan kita butuh itu hari-hari ini Bapak Saudara. Kita bisa lihat dari berbagai macam informasi, banyak orang-orang yang sudah begitu ketatnya menjaga kesehatan. Tapi masih saja terkena yang namanya virus COVID-19. Sudah berjaga-jaga begitu rupa, tapi tetap saja terjangkit. Nah, hari-hari ini untuk menghadapi yang namanya virus ini, kita butuh yang namanya hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Karena lawan yang kita hadapi itu tidak kelihatan Bapak Saudara. Makanya saya dorong Bapak Saudara, mari punya kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Biar hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena janji Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. Orang yang dikenan Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kepadanya hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Hikmat dan pengetahuan kita butuh hari-hari ini. Setiap kita yang mungkin kehilangan pekerjaan hari-hari ini. Bisnis kita mungkin hancur gara-gara COVID-19 hari-hari ini. Dengar baik-baik, kita butuh hikmat dari Tuhan. Kita butuh pengetahuan. Sesuatu yang selama ini terselubung dalam pikiran kita. Nah, waktu kita mulai bangkit melakukan kehendak Tuhan, saya sangat percaya Tuhan akan kasih kita hikmat bagaimana untuk bangkit. Bagaimana untuk bisa bekerja lagi. Bagaimana Tuhan akan memberikan kita pengetahuan untuk bangkit lagi. Amin. Mari Bapak Saudara. Syaratnya cuma satu, mari kita punya kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan kasih hikmat, pengetahuan. Dan yang ketiga, kesukaan Bapak Saudara. Saya melihat bahwa kesukaan ini artinya satu sukacita yang luar biasa di tengah kondisi apapun. Amin. Karena sukacita kita tidak bergantung terhadap situasi. Amin. Situasi bisa buruk, situasi bisa mungkin tidak baik di luar sana. Tapi sukacita yang daripada Tuhan itu akan membuat kita bertahan dalam Tuhan. Amin. Nah, waktu kita rindu jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Tuhan berikan kesukaan itu dalam hati kita. Tuhan berikan penghiburan itu dalam hati kita. Itu yang membuat iman kita bangkit hari-hari ini. Saya bersuka cita waktu mempersiapkan khotbah ini. Saya lihat janji Tuhan bahwa orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan karuniakan kesukaan yang besar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, waktu engkau memutuskan untuk bangkit hari-hari ini, saya percaya hikmat, pengetahuan, bahkan kesukaan Tuhan limpahkan dalam hidup Bapak Saudara. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Poin yang terakhir Bapak Saudara, poin nomor 3, yaitu perkenanan Tuhan itu bicara tentang pertolongan Tuhan.
Yang pertama, poin yang pertama, perkenanan Tuhan selalu berhubungan dengan waktu Tuhan. Ada waktu-waktu perkenanan Tuhan, yaitu hari-hari ini, saudara. Tapi ada juga waktu-waktu di mana Tuhan tidak berkenan. Yesaya 55 ayat 6 saya sampaikan tadi, bahwa ada waktu di mana Tuhan berkenan untuk ditemui. Itu artinya ada waktu di mana Dia tidak berkenan untuk ditemui. Perhatikan hari-hari ini waktu-waktu yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Poin yang pertama tadi, saudara. Perhatikan waktu-waktu ini, waktu-waktu perkenanan ini. Biarlah kita memberikan hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Di waktu-waktu perkenanan ini, kita persiapkan diri kita untuk jadi mempelai Kristus yang siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari sama-sama kita pakai waktu perkenanan Tuhan itu untuk mempersiapkan diri kita jadi mempelai yang siap di hadapan Tuhan. Haleluya. Poin yang nomor 2, saya jelaskan bagaimana perkenanan Tuhan itu selalu satu garis dengan yang namanya melakukan kehendak Tuhan. Perkenanan Tuhan itu selalu beriringan dengan melakukan kehendak Tuhan, Bapak Saudara. Tidak mungkin kita menginginkan perkenanan Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Itu tidak mungkin, Bapak Saudara. Perkenanan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu harus sejalan. Karena itu hari-hari mari bangkit. Mari bangkitkan, lakukan kehendak Tuhan. Tanya lagi sama Tuhan, apa yang saya lakukan hari-hari ini? Apa yang saya lakukan? Contoh seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana Daud mempunyai satu kerinduan yang besar untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dia membangkitkan semangat pasukan Israel. Dia rindu membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem. Dan kemudian dia rindu untuk membangun bait suci. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam kitab Yohanes bahwa makanannya ialah melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Tuhan, itu poin yang penting. Bagaimana kita bisa dapat perkenanan Tuhan itu. Dan poin nomor 3, Bapak Saudara. Perkenanan Tuhan adalah pertolongan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Haleluya. Seperti sebuah pujian ya saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat selanjutnya berkata, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kita nyanyikan lagi. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama angkat dua tangan kita. Tangannya sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Ya, tulisan Raja Daud dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 tadi yang kita nyanyikan tadi Bapak Saudara. Ini menggambarkan kepada kita bahwa tangan Tuhan tak pernah terlambat untuk menolong kita Bapak Saudara. Makanya kita butuh perkenanan Tuhan. Karena kita masih butuh pertolongan Tuhan hari-hari ini. Amin. Kalau kita tidak butuh lagi pertolongan Tuhan hari-hari ini, itu artinya kita sedang sombong hari-hari ini Bapak Saudara. Kita butuh pertolongan Tuhan hari-hari ini. Bahkan percayalah Bapak Saudara, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat menolong kita. Bagaimanapun kondisi kita hari-hari ini, saya sangat percaya Tuhan selalu tepat waktu menolong hidup kita. Saya percaya orang-orang yang dimana Tuhan berkenan dalam hidupnya, selalu ada penyertaan Tuhan dalam setiap masa, setiap waktu-waktu yang dia lewati. Setiap musim yang dia lewati Bapak Saudara. Percayalah Bapak Saudara, pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah gagal untuk menggenapi janjinya. Tapi ingat bagian kita adalah bagaimana mencari perkenanan Tuhan itu. Saya rindu, saya percaya. Kita hari-hari ini seperti yang gembala kita bilang hari-hari ini. Punya satu keinginan untuk jadi pribadi orang-orang yang mau berkenan di hadapan Tuhan.
Dan mari kita lihat bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Karena Dia tak pernah meninggalkan hidup kita. Waktu kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Tuhan gak pernah gagal menepati janjinya. Bagian kita adalah menjadi pribadi-pribadi, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita angkat pujian ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Benar Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan amin yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari lebih sungguh lagi katakan, Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Benar ya Tuhan, menyediakan yang kami perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, tunjukkan kasih setiamu. Ya Tuhan, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari lebih sungguh lagi ya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, benar Tuhan, dulu, sekarang, oh Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sama-sama sembah Tuhan dimanapun kau berada hari ini Bapak Saudara. Mari kejar perkenanan itu. Mari punya kerinduan untuk jadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh, sembah Tuhan. Kiarala bayarala 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 bayarala. Ya Tuhan, bawa kami Tuhan, bawa kami Bapa. Oh, ralabaya shandara labara 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 labara. Kikarala bayarala 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 bayarala. Mari terus sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kikarala bayara bayara bayara. Kura bayara 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 bayara. Bekerja ya Roh Kudus, jamah-jamah ya Tuhan. Setiap hati yang terluka pulihkan ya Tuhan. Setiap semangat yang padam bangkitkan ya Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Mari cari perkenanan itu. Cari perkenanan Tuhan selama waktu itu masih ada. Kejar perkenanan Tuhan.
perkenanan-Mu ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu selesai Tuhan, tapi Engkau Roh Kudus gak pernah selesai. Terus bawa kami, ajar kami untuk masuk dalam perkenanan Tuhan itu Tuhan. Karena hanya Engkau Roh Kudus yang bisa ajarkan kami Tuhan. Kalau hati kami hari ini mulai menjauh dari Tuhan, ya bangkitkan kami ya Roh Kudus. Lakukan lagi sama seperti yang dahulu Engkau lakukan. Balik lagi, cari lagi perkenanan Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap rumah-rumah yang ada, lawat setiap kepala rumah tangga yang ada. Kami percaya bangsa ini juga Engkau lawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saatnya kita memberikan persembahan ibadah raya dengan menggunakan barcode berikut ini. Haleluya Bapak Saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri lagi dari tempat duduk kita. Kita akan berdoa buat bangsa kita Indonesia. Mari sama-sama satukan hati kita. Angkat iman kita. Kita percaya Indonesia kita dilawat Tuhan. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami rindu akan perkenanan Tuhan. Dan biar perkenanan Tuhan itu turun atas kami. Dan Bapa, hari ini kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapak, Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang berkenan di hati Tuhan. Bapak, kami berdoa buat Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo beserta Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau yang berkati pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Berikan hikmat hari-hari ini. Berikan pengetahuan lebih dari apapun hari-hari ini Tuhan, untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan beserta jajaran menteri akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membawa Indonesia semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kebijakan-kebijakan yang membawa Indonesia keluar dari resesi ekonomi Tuhan. Bahkan keluar dari pandemi COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkati bangsa Indonesia Tuhan. Biar ada kesatuan hati Tuhan. Kami patahkan setiap roh terorisme di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan setiap roh korupsi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan setiap orang-orang yang hendak menghancurkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh pemberontakan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa kami akan utuh di hadapan Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang bertobat, memuji menambah nama Tuhan di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap pulau-pulau yang ada, setiap suku-suku bangsa di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami juga bawa pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Gembala sidang kami Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo beserta keempat wakil Tuhan. Pemimpin rayon kami Tuhan, Bapak Heron Adaf Anton beserta istri dan anak-anaknya Tuhan, Kau berkati dengan luar biasa ya Tuhan. Begitu juga dengan gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta David Nathanael Tuhan. Berikan visi-Mu yang lebih besar lagi Tuhan, untuk penuaian jiwa yang besar di Salemba juga Cibubur Times Square Tuhan. Kami percaya ya Bapak, Kau juga berkati Ibu Rita sebagai tiang doa Tuhan, yang berjaga-jaga untuk Pak David ya Tuhan. Berkati juga Efraim anaknya ya Tuhan. Biar kiranya kasih Tuhan terus melingkupi keluarga ini Tuhan, dan menjadi percontohan buat keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan. Terus bawa gembala kami naik dan tidak turun Tuhan, dari promosi satu ke promosi yang lain dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja Tuhan yang Kau percayakan ini Tuhan, GBI Salemba dan Cibubur Times Square ya Tuhan. Berkati setiap pengerja-pengerja yang ada Tuhan, jemaat-jemaat yang ada, biar semuanya hidup berkenan di hadapan Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Saudara angkat kedua tangan kita, arahkan kepada Bapa di sorga. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa,
yang dicurahkan di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa.